warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sarmida. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 3C. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit kultum yang bertemakan alam barzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaluhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkah dan hidayahnya kita bisa dapat merasakan nikmatnya hidup, betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang bertemakan alam barzah. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, apabila kita mengamati nas-nas yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah serta ditopang oleh pemahaman dan pandangan para ulama dalam memahami nas-nas tersebut, maka diketahui bahwa manusia akan melewati 4 alam kehidupan, yaitu yang pertama alam rahim, alam dunia, alam barzah kubur, alam akhirat. Semua proses kehidupan setiap alam tersebut memiliki kekhususan masing-masing, tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, alam rahim mungkin saja bisa diketahui sebagian proses kehidupan di sana melalui peralatan kedokteran yang canggih. Tapi, di balik itu semua, masih banyak keajaiban yang tidak terungkap dengan jalan bagaimanapun. Semua itu merupakan rahasia yang disengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi dari ilmu dan pandangan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum man ilmi ilma qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Quran surah Al-Isra ayat 85. Apalagi bila kita hendak berbicara tentang kehidupan alam kubur dan alam akhirat, tiada pintu yang bisa kita buka kecuali pintu keimanan terhadap yang gaib melalui teropong nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Beriman dengan hal yang gaib adalah barometer pembeda antara seorang mukmin dengan seorang kafir, sebagaimana termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin allazina yuqimuna bil ghaib, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Quran surah Al-Baqarah ayat 2-3. Banyak nas dari Al-Quran dan Sunnah yang mengukuhkan persoalan ini yang tidak mungkin diuraikan dalam tulisan yang singkat ini. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan melewati alam kubur. Alam ini disebut pula alam barzah, yang artinya perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, apabila kematian datang kepada seseorang dari mereka, ia berkata, Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sesekali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah pembatas hingga hari mereka dibangkitkan. Quran surah Al-Mu'min ayat 100. Para ahli tafsir dari ulama salaf sepakat mengatakan, barzah adalah perantara antara dunia dan akhirat, atau perantara antara masa setelah mati dan hari kebangkitan.
Alam barzah dinamakan dengan alam kubur karena keadaannya umum terjadi. Karena pada umumnya jika manusia meninggal dunia, dia dikubur dalam tanah. Namun bukan berarti orang yang dikubur terlepas dari peristiwa-peristiwa alam barzah. Seperti orang yang dinamakan binatang buas, tenggelam di lautan, dibakar ataupun terbakar. Sebab Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, seperti yang diceritakan Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berbunyi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang tidak pernah beramal baik sedikit pun berkata kepada keluarganya, apabila ia meninggal maka bakarlah dia, lalu tumbuk tulangnya sehalus-halusnya, kemudian sebarkan saat angin kencang bertiup, sebagian di daratan dan sebagian di lautan. Lalu ia berkata, demi Allah, jika Allah mampu untuk menghidupkannya, tentu Allah akan mengazabnya dengan azab yang tidak diazab dengan seorang pun dari penduduk alam. Maka Allah memerintahkan lautan dan daratan untuk mengumpulkan abunya yang terdapat di dalamnya. Maka tiba-tiba ia berdiri tegak. Lalu Allah berkata kepadanya, apa yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut? Ia menjawab, karena takut kepadamu dan engkau lebih mengetahui isiku. Kemudian Allah mengampuninya. Dari kisah di atas dapat kita lihat bagaimana seseorang tersebut berusaha untuk lari dari azab Allah dengan cara yang menurut akal pikirannya dapat membuatnya lolos dan lepas dari azab Allah. Tetapi hal tersebut tidak dapat melemahkan kekuasaan Allah. Bila seandainya ada seseorang mau melakukan tipuan terhadap Allah agar ia terlepas dari azab kubur, sesungguhnya kekuasaan Allah sangatlah kuat. Jika seorang muslim mau merenung sejenak bagaimana keadaan dan kondisi kehidupannya nanti di alam kubur, niscaya ia akan menjauhi perbuatan maksiat dan dosa. Bayangkan bagaimana keadaan kita ketika berada dalam lubang yang sempit lagi gelap, serta tidak ada cahaya sedikit pun. Betapa mencekam suasana gelap itu dan menimbulkan rasa takut yang dalam. Napas terasa sesak, semakin lama semakin sulit untuk bernapas. Rasa haus, lapar, panas, mau berteriak tidak senang, tidak seorang pun yang mendengar. Akan tetapi alam kubur jauh berbeda dari semua itu. Tidak hanya sebatas apa yang tergambar ketika kita berada dalam sebuah lubang sempit dan gelap, suasana di sana akan ditentukan oleh amalan kita sewaktu di dunia. Orang yang beramal soleh waktu di dunia, ia akan lulus dalam menjawab pertanyaan malaikat, tidur di atas hamparan tikar dari surga, ditemani oleh orang yang berbau wangi dan berwajah tampan, kemudian senantiasa mencium bau harum hembusan angin surga. Adapun orang yang ketika hidup di dunia bergelimang dosa dan maksiat, apalagi melakukan perbuatan syirik, ia tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat, tidur di atas hamparan tikar dari api neraka, ditemani oleh orang yang berbau busuk dan berwajah buruk. Kemudian ia senantiasa mencium bau busuk hembusan panas api neraka. Bahkan setiap manusia akan diperlihatkan tempat tinggalnya saat di alam kubur pada waktu pagi dan sore. Tidak seorang pun masuk ke dalam surga kecuali diperlihatkannya kepadanya tempatnya di neraka. Seandainya ia berbuat jelek agar bertambah rasa syukurnya. Dan tidaklah seorang pun masuk ke dalam neraka kecuali diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga seandainya ia berbuat baik agar semakin bertambah atas rasa penyesalannya. Dalam riwayat lain disebutkan, apabila seorang hamba diletakkan di kuburnya dan para pelayatnya pergi meninggalkannya, sesungguhnya ia mendengar derap terompah mereka. Kemudian datanglah kepada dua orang malaikat dan menyuruhnya duduk. Mereka bertanya kepadanya, apa perkataanmu tentang orang ini? Adapun orang mukmin maka ia menjawab, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan utusannya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka. Sungguh Allah telah menukarnya dengan surga. Maka ia melihat keduanya berkata, Qatadah, disebutkan kepada kami bahwa kuburnya diluaskan 70 hasta yang dipenuhi oleh tumbuhan hijau sampai hari mereka dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1285, Muslim nomor 5115, Ahmad nomor 11823. Baiklah, kesimpulannya,
Azab kubur bersifat umum bagi seluruh manusia, tidak khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Di antara azab atau nikmat kubur ada yang berhubungan dengan ruh dan jasad secara bersamaan, dan ada pula yang khusus berhubungan dengan ruh saja. Semua ruh orang yang telah meninggal di dunia berada di alam barzah, sekalipun ia dinamakan binatang buas ataupun dibakar. Seseorang tidak akan masuk surga atau neraka kecuali setelah terjadinya hari kiamat dan dibangkitnya seluruh manusia dari kuburnya. Pelajaran di balik keimanan kepada azab kubur menanamkan dalam diri seseorang sikap mawas diri dalam meninggalkan perintah-perintah agama, memiliki kemauan yang tinggi dalam melakukan amal soleh agar mendapat keberuntungan di alam kubur, menimbulkan rasa takut dalam diri seseorang untuk melakukan maksiat agar terhindar dari azab kubur. Maka dari itu, saudara-saudari sekalian, ada baiknya kita untuk selalu mengingat kematian untuk penenang hati kita dan sebagai obat untuk kita. Baiklah, mungkin sekian kultum yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhoi wal inayah, wa iza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.